program edukasi dan sosialisasi wakaf uang untuk meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat di dalam berwakaf. Mas, iya Pak. Keluar nggak? Nggak ada tuh Pak. Oh, pakai motornya dulu ya. Iya Pak, silakan. Mas, kerjain apa tuh? Lagi nugas-nugas kuliah ya nih. Agar semua kalangan bisa berjamaah. Terlebih, wakaf uang adalah salah satu bentuk wakaf produktif yang lebih fleksibel dalam pengembangan investasinya. Mah, tadi malam tuh kan Dimas dapat tugas dari dosen tentang tema perwakafan. Terus langsung Dimas searching di website. Benar ke Mah? Sebagian besar wakaf umat muslim itu adalah makam. Ya itu dia Mas, ketika orang menyebut kata-kata wakaf, yang terbayang dalam pikiran kebanyakan orang adalah 3M. Kalau tidak madrasah, masjid, ya makam. Padahal fungsi daripada wakaf itu tidak hanya sebatas madrasah, makam, dan masjid. Di zaman Nabi pernah membebaskan atau membeli tanah dari 2 anak yatim. Setelah dibeli, tanah itu diwakafkan oleh Nabi dan dibangunlah masjid di situ. Namanya Masjid Nabawi. Itu pada awal-awal Nabi di tahun kedua hijrah di situ. Nah, banyak orang tidak tahu bahwa di sekitar masjid tersebut tidak hanya ada bangunan masjid, tetapi ada juga Nabi membangun pasar di situ. Nabi juga membuat aturan bahwa di situ tidak boleh didirikan bangunan selain bangunan pasar. Kemudian pasarnya juga diatur, tidak boleh ada unsur ribawi, tidak boleh ada pungutan-pungutan. Itu murni untuk kepentingan masyarakat luas dari wakaf itu. Nah, ini yang belum banyak diketahui oleh masyarakat banyak. Nah, untuk itu berkembanglah peraturan, kemudian kebijakan-kebijakan yang ada di masjid itu oleh wakaf yang diwakafkan oleh Nabi itu berlaku sampai sekarang. Jadi berkembang. Ada pasar di masjid, ada kegiatan perekonomian di sana. Jadi tidak hanya difungsikan untuk ibadah saja. Mama kan minta sarannya nih. Gimana seandainya kakak kan di kelas 8 di Sanawiyah, misalnya kakak kita ajak untuk berwakaf dengan mengkoordinir teman-temannya, bisa nggak Pak ya? Bisa aja mah, tapi tanah mana yang mau diwakafin? Ya, berwakaf itu kan nggak mesti nunggu punya tanah besar, nggak mesti nunggu punya uang banyak. Sekarang pemerintah itu lagi menggalakkan yang namanya wakaf uang. Ya, jadi dengan berwakaf senilai ayam geprek pun bisa anak-anak. Jadi di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 misalnya, pasal 28 sampai pasal 31. Nah, di pasal 28-nya itu wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang dengan cara apa? Menyerahkan ke lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Aja nanti misalnya setiap Jumat ketemu lagi Jumat yang akan datang, mengumpulkan uang jajan mereka itu 2.000 per hari misalnya kan. Nah, setelah terkumpul sampai 1 pekan, katakanlah 10.000 per orang terkumpul, nanti diserahkan kepada guru kelasnya boleh, kepada pihak-pihak yang bisa mengkoordinir uang itu juga boleh. Wah, hebat bener itu mah. Tapi kalau kita usahakan lagi itu biar produktifnya lagi, misalnya 1 orang itu seminggu dia mengumpulkan 10.000, 30 orang berarti 300.000. Kena 1 bulan berarti 2.700.000. Wah, kalau dibuatkan untuk peternak ayam lumayan hebat itu. Ya, benar juga sih Pak. Bisa jadi nanti kan setelah ayam itu berkembang biak, kemudian dijual, nah hasilnya itulah yang boleh untuk dimanfaatkan ke orang yang memang berhak menerimanya. Tadi Bapak udah coba hitung-hitung mah.
ya kan? Ya. Kalau satu kelas itu terdiri 30 orang, terus setiap Jumat dia wakaf 10.000, itu satu bulan berarti 300.000 kali 4 Jumat. Jadi dapatnya 1.200.000. Itu untuk satu kelas. Nah, kalau karena kelasnya ini terdiri dari A sampai F, masing-masing kelas dari kelas 7, kelas 8, kelas 9, itu kita kalikan 6 kelas. Jadi dapatnya satu bulan itu 7.200.000 rupiah. Jadikan dari 7 sampai 9 itu kita kalikan 3, berarti 7.200.000 itu kita kalikan 3 menjadi 21.600.000 per bulan. Ya. Nah, seandainya ini kita buat usaha modal peternakan ayam, nanti dari segi penetasan ayam, nah nanti kan dia langsung berputar sehingga multiplier efeknya nih, uang yang dari 21.600.000 ini mungkin pada akhir tahunnya itu wah lumayan besar jadinya. Itu kalau kita melihat dari segi ekonomi. Ya, berarti itulah yang dimaksud dengan produktivitas wakaf itu, Pak ya. Ya. Wah, jika ini kita bisa berdayakan, kita gulirkan dan kita sosialisasikan sehingga masyarakat bisa solid, bisa saling bahu membahu, bisa menekan angka kemiskinan Ya. ini, Pak. Bisa.